Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri, dan tujuan dari teks eksplanasi. Untuk minggu ini yang akan kita pelajari adalah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Selamat belajar. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum adalah bagian awal teks eksplanasi yang berisikan tentang penjelasan umum terkait fenomena atau topik yang akan dibahas atau dijelaskan. Pada pernyataan umum yang dituliskan berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam atau fenomena tersebut terjadi. Struktur teks eksplanasi yang kedua adalah deretan penjelas sebab akibat. Deretan penjelas sebab akibat adalah bagian isi teks eksplanasi berupa penjelasan dan proses terjadinya suatu fenomena dari awal hingga akhir tentang apa penyebab dan akibat dari terjadinya sebuah fenomena tersebut. Struktur yang ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan. Interpretasi atau kesimpulan merupakan bagian akhir atau bagian penutup dari teks eksplanasi yang berisikan tentang kesimpulan dari topik atau fenomena yang dijelaskan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, fokus pada hal umum generik, bukan partisipan manusia. Misal gempa bumi, banjir, hujan. Maksudnya apa? Yang kita bahas adalah hal secara umum dari suatu fenomena yang terjadi. Semisal hujan, yang kita bahas adalah fenomena hujan secara umum, bukan hanya terfokuskan pada satu tempat saja. Kaidah kebahasaan yang kedua menggunakan bentuk kata istilah ilmiah. Contoh pada teks eksplanasi gempa, ada bentuk kata ilmiah vulkanik dan tektonik. Itu merupakan salah satu bentuk kata ilmiah. Kaidah kebahasaan yang ketiga menggunakan kalimat pasif. Penggunaan kalimat pasif digunakan pada bentuk kata kerja yang mendapatkan imbuhan di, terkan, kean, dan ter. Contoh, roti dimakan oleh Budi. Kata dimakan merupakan bentuk kalimat pasif. Kaidah kebahasaan yang keempat menggunakan verba material dan verba relasional. Verba material adalah bentuk kata kerja yang melakukan sebuah tindakan fisik, contoh menulis, memukul, dan lain-lain. Sedangkan verba relasional adalah bentuk kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung di dalam sebuah kalimat antara subjek dengan pelengkap. Contoh adalah merupakan, memiliki, mempunyai, mendapatkan, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang kelima menggunakan konjungsi waktu dan klausal. Konjungsi waktu contohnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Sedangkan konjungsi klausal contohnya sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Demikian pembelajaran kali ini tentang teks eksplanasi. Semoga bermanfaat. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang analisis struktur teks eksplanasi. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini